Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2200003038. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya selama PLP 2 di SMP Negeri 7 Yogyakarta. Selama melaksanakan PLP 2 di SMP Negeri 7 Yogyakarta, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak pernah saya lupakan. Saya ditempatkan di kelas 8B dengan Bu Vina sebagai guru pamong saya. Beliau selalu memberi arahan, dukungan sekaligus ruang bagi saya untuk mencoba mengembangkan kreativitas dalam mengajar. Sejak awal, saya bertekad untuk membuat pembelajaran agar tidak sekedar transfer materi, tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan berguna bagi siswa. Pertemuan pertama menjadi langkah awal saya berinteraksi dengan siswa. Materinya tentang struktur slogan, iklan, dan poster. Awalnya saya khawatir siswa akan merasa bosan, apalagi materi yang sering dianggap sederhana. Namun saya mencoba menghadiri variasi media dengan menggunakan Canva untuk menyajikan materi secara visual agar lebih menarik, lalu menggunakan Kahoot yang bermanfaat untuk memberikan pernyataan pemantik, dan Mentimeter sebagai sarana refleksi agar siswa bisa menyampaikan pendapat dengan bebas. Saya juga menggunakan model PBL dengan sistem berdiferensiasi dalam pembagian kelompok. Dengan cara ini siswa bisa melihat sesuai kemampuan mereka. Ada yang berperan sebagai pemimpin diskusi, ada yang lebih fokus kepada ide, dan ada juga yang piawai mengolah desain. Memasuki pertemuan kedua, saya membawa mereka lebih jauh dengan materi tentang kaidah kebahasaan, iklan, slogan, dan poster. Saya menjelaskan pentingnya kaidah kebahasaan dalam membuat sebuah karya agar lebih meyakinkan dan persuasif. Siswa kemudian saya beri tugas akhir membuat iklan, slogan, dan poster yang mengandung kaidah kebahasaan. Saat itulah saya benar-benar kagum dengan kreativitas mereka. Ada siswa yang membuat iklan sederhana tapi penuh daya tarik, ada yang menulis slogan singkat namun mengena, bahkan ada yang mendesain poster dengan warna-warna mencolok hingga langsung menarik perhatian. Dari karya ini terlihat jelas bahwa mereka tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam bentuk nyata. Pada pertemuan ketiga adalah momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu membuat proyek pembuatan video iklan dimulai. Kali ini saya membuat suasana lebih menyenangkan dengan menggunakan media Big Wheeler untuk membagi kelompok. Suasana mulai riuh dan ada yang teriak karena senang mendapatkan teman baru. Ada juga yang tertawa karena kelompoknya terbentuk secara unik. Setelah kelompok terbentuk, siswa diminta menyusun draft video iklan. Mereka tampak sibuk berdiskusi, menulis alur cerita, menentukan peran, dan bahkan mulai membayangkan lokasi penggunaan gambar. Saya senang melihat bagaimana ide-ide kreatif muncul begitu saja, dari iklan produk fiktif yang lucu hingga produk sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya pertemuan keempat menjadi puncak dari rangkaian pembelajaran. Siswa mulai memproses teks video, mengedit, dan menyelesaikan proyek mereka. Di kelas suasananya sangat meriah. Ada kelompok yang belajar terus menyiapkan adegan, ada yang berkali-kali mengulang dialog karena grogi, dan ada juga yang spontan tertawa karena rekaman mereka terdengar lucu. Proses editing pun penuh warna, ada yang mencoba menambahkan musik, teks, hingga efek sederhana. Saya ikut berkeliling memberikan dorongan dan membantu jika ada kesulitan teknis. Meski ada sedikit keributan khas suasana proyek, saya melihat itu semua sebagai tanda bahwa mereka benar-benar menikmati proses pembelajaran ini. Puncaknya, video iklan yang telah selesai diunggah ke akun Instagram kelas. Ketika hasilnya mereka ditayangkan, ekspresi siswa terlihat bangga. Mereka saling mengomentari, memberikan dukungan, bahkan tertawa melihat adegan-adegan lucu dari kelompok lain. Saat itu saya merasa bahagia sekaligus lega.
bukan hanya karena pembelajaran berjalan lancar, tetapi juga karena siswa dapat mengeluarkan potensi terbaik mereka. Dari rangkaian kegiatan ini, saya belajar bahwa mengajar bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi bagaimana menciptakan suasana belajar yang membuat siswa merasa terlibat, dihargai, dan bersemangat untuk berkarya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.